Contoh, Mbak Eva Yuliana ini pemenang Putri Muslimah juara 3 ya kalau nggak salah, se-Madura. Terus pernah jadi finalis Kacong Ceping Bangkalan. Ini kan satu potensi yang kemudian perlu kita ekspos agar menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang ada di Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Kreasi TV, Kreasi untuk Negeri. Kali ini Kreasi TV ada program baru nih. Programnya adalah podcast. Nah, bagaimana versi podcast dari Kreasi TV akan kita bahas dan akan kita bicarakan dengan founder pendidikan literasi. Namun sebelum itu, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya. Saya Eva Yuliana, kali ini sebagai host dari program podcast ini. Sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas secara tuntas perihal versi podcast dari Kreasi TV ini bersama founder pendidikan literasi. Selamat malam Kak Abdullah Sahuri. Malam Eva. Gimana nih Kak kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Eva sendiri? Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesehatan dan keselamatan. Amin. Nah, kali ini ada kesibukan apa sih Kak dalam kesehariannya? Biasa saya bukan orang sibuk sih, tapi dari hobi memang ya sibuk, kadang meluangkan waktu untuk membaca, menulis, tentunya juga mikirin komunitas pendidikan literasi. Kakak ini kan sebagai founder pendidikan literasi nih. Nah, sebenarnya kakak ada inisiatif untuk mendirikan komunitas ini beralasan dari apa sih Kak? Sebenarnya sih kita awalnya berangkat dari diskusi dengan teman-teman, karena memang banyak juga teman-teman yang ada di komunitas ini. Kita awalnya mikir bahwa kita ini cinta pada suatu bangsa, sedangkan kita ketahui bersama bangsa kita itu terkait dengan literasi, khususnya indeks pembangunan manusia yang salah satu indikatornya adalah literasi, ini sangat rendah, jauh di bawah rata-rata negara lain, bahkan negara tetangga. Dan itu bukan hanya spekulasi saja, itu ada banyak penelitian yang kelas internasional, bahkan mulai dari UNESCO, PISA dan lain sebagainya, itu mengatakan memang faktanya dalam hal indeks pembangunan manusia, khususnya di bidang literasi, minat baca, Indonesia sangat rendah. Nah, berangkat dari itulah, karena jangankan di penelitian luar negeri, penelitian dalam negeri, Perpustakaan Nasional juga mengatakan seperti itu. Bahkan dari 1.000 orang Indonesia itu hanya satu yang minat bacanya tinggi atau membudayakan membaca, kira-kira seperti itu. Jadi berangkat dari itulah kita berpikir dari berbagai literatur juga, jurnal juga, informasi yang kita dapat bahwa literasi ini salah satu faktor yang membuat bangsa itu maju, bangsa itu bermartabat, bangsa itu punya wibawa lah, kira-kira seperti itu. Bangsa itu dikatakan maju ketika budaya literasinya itu tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, berangkat dari situlah kita membuat gagasan besar di ruang lingkup yang besar, itu kita tidak mungkin juga, kira-kira seperti itu. Tapi kalau memulai dari hal yang kecil di ruang lingkup yang kecil, itu saya rasa dan teman-teman yakini itu kita bisa, sehingga lahirlah komunitas pendidikan literasi ini. Tujuannya apa? Sederhana, bagaimana kita membumikan nilai-nilai atau mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di anak muda, generasi muda yang katanya harapan bangsa, ini membudayakan budaya literasi. Bahkan saya bisa mengatakan membudayakan literasi bagian dari nasionalisme, kira-kira seperti itu, cinta tanah air. Di pendidikan literasi ini sebenarnya kegiatannya apa aja sih Kak yang menjadi penunjang dari berdirinya komunitas ini? Ya, awalnya sih kita suka diskusi, mulai dari suka membaca kan, suka diskusi di warung-warung kopi gitu, hingga akhirnya kita bentuk komunitas dengan alasan tadi. Kita awalnya membuat kegiatan bukalapak buku gratis di Kota Bangkalan. Responnya lumayan dari masyarakat, dan setidaknya walaupun tidak ada yang baca di lapak itu, tapi adalah yang baca. Tapi setidaknya kita mau memberitahukan kepada orang bahwa
membaca itu penting gitu. Saking pentingnya sampai ada sekelompok muda yang peduli menggratiskan membaca buku di tempat-tempat umum, kira-kira seperti itu. Nah, bukan hanya itu Eva, itu awal-awal kita lakukan. Kemudian kita berlanjut pada kegiatan yang kita sukai, yaitu membaca. Dalam 1 minggu sekali kita pasti melakukan pertemuan dengan melakukan diskusi. Diskusi apa? Dalam pertemuan itu kita akan bersepakat untuk membaca buku dalam 1 minggu, untuk bertemu di minggu selanjutnya dan kita membahas buku yang sudah kita baca itu. Nah, semakin kesini semakin berkembang, kita juga aktif di media sosial, di IG, di Facebook, di YouTube. Salah satunya ini YouTube kita juga sudah ada 3 program dengan yang podcast ini. Bedah buku juga jelajahi. Nah, di situ bertambah lagi kita melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga. Kita sudah kerjasama dengan 2 lembaga pondok pesantren. Yang satu kerjasama kelas menulis yang isi itu Merdeka Literasi, kemudian yang kedua kelas public speaking. Dan ke depan ini dalam waktu dekat ini kita juga akan launching kelas pertama kelas menulis dengan 1 lembaga di Belega. Untuk selanjutnya ya itulah kegiatan yang kita lakukan sejauh ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah dan berkembang ke depan. Kira-kira seperti itu, sesuai tujuan dan niat yang murni ini. Karena begini, kita mau berbicara idealisme kalau sendirian tidak bisa. Setidaknya dengan komunitas ini kita bisa menjaga idealisme kita terhadap bangsa yang kita cintai ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kan kegiatan awalnya adalah Bukalapak buku secara gratis Kak di Bangkalan. Nah itu kegiatannya kontinu atau setiap 1 minggu 1 kali atau setiap malam dirutinkan atau gimana sih Kak sistemnya? Pertama kali itu kita setiap malam minggu. Setiap malam minggu kita dari Galis ke Kota Bangkalan. Setiap malam minggu tepatnya di stadion kita buka. Nah, berjalannya waktu kita ketemu dengan salah satu komunitas juga, Bintang Merah Literasi, yang digagas oleh IKMS, teman-teman dari Sorcah. Kita collab buka di alun-alun minggu pagi sampai siang. Kemudian berlanjut kerjasama dengan collab dengan Bangkalan Bisa, komunitas Bangkalan Bisa. Nah, semakin kesini kena corona, kita banting karena memang dilarang waktu itu, bukan dilarang sih ya, kita mentaatilah protokol kesehatan, kita rehat dulu tentang Bukalapak ini, kita banting ke gerakan sosial media dengan tidak juga melakukan diskusi itu, baru kita buka kelas menulis dan sebagainya. Kegiatan penunjangnya kan salah satunya adalah lewat media sosial seperti bedah buku yang sudah dilaksanakan terus jelajahi, dan program terbarunya adalah podcast kali ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama kok bisa seorang Abdullah Sauri ini sebagai founder Merdeka Literasi memiliki inisiatif saya buat podcast aja di Kreasi TV ini? Sebenarnya apa sih Kak yang menjadi alasan dari semua itu? Begini, jadi saya melihat bersama teman-teman itu menganalisa ternyata di Bangkalan ini, di kota yang bisa dikatakan tertinggal dalam segi indeks pembangunan manusianya, jauh lah di rata-rata kabupaten lain di Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Kan memang kita komunitas Merdeka Literasi lingkupnya masih di Bangkalan toh, dengan harapan nanti menasional gitu. Saya melihat banyak loh di Bangkalan ini yang punya kreativitas yang sangat tinggi anak mudanya, tapi masih jarang terekspos. Contoh Mbak Eva Yuliana ini pemenang Putri Muslimah juara 3 ya kalau nggak salah, se-Madura. Terus pernah jadi finalis Kacong Ceping Bangkalan. Ini kan satu potensi yang kemudian perlu kita ekspos agar menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman muda. Bukan hanya itu, ada yang dari orang miskin tidak mampu tapi berprestasi, jadikan motivasi buat teman-teman. Ada juga teman-teman yang berkreasi di YouTuber, Instagram, sosial media dan lain sebagainya. Bahkan ada teman-teman yang nulis misalkan. Ini kan perlu kita eksplorasi. Kenapa kita perlu eksplorasi? Karena sudah banyak yang berkreasi. Nah, kita mengambil kesempatan di eksplorasi ini belajar dan berbagi wawasan kepada publik, kira-kira seperti itu. Jadi nanti di podcast ini
bukan hanya akan membahas tentang dunia literasi saja ya Kak, bukan, tapi juga motivasi dan juga sebagainya. Kira-kira nih Kak, langkah kedepannya atau program mendekat ini akan mendatangkan siapa sih untuk mengisi program terbarunya Kreasi TV ini? Ya nanti itu kita bicarakan lah Siap. siapa yang akan diundang kira-kira seperti itu. Yang jelas kita lebih kepada kreasi. Dan untuk bicara literasi itu sendiri sebenarnya kan kita sudah tidak boleh lagi berpikir sempit tentang literasi. Oke lah, dulu literasi dipahami sebagai kegiatan mengolah informasi dari membaca dan menulis itu saja. Tapi sekarang sudah luas, lebih luas lagi, literasi cakupannya sudah lebih luas. Nah, kenapa kemudian podcast ini hadir untuk mewarnai bidang kreativitas di Bangkalan? Karena kita sejauh ini kita fokus kepada politik misalkan. Oke lah, kita penting itu politik, tapi kalau kita tidak mewarnai dari sisi lain dalam hal politik, karena politik itu sebenarnya adalah kehidupan, ya kita perlulah mengangkat hal-hal baru di Bangkalan ini yang kemudian menjadi wawasan nasional. Misalkan seperti kan tadi teman-teman yang berkreasi. Kalau masalah yang diundang bisa nanti tokoh politik, tokoh teknik, tokoh seni, tokoh budaya, tokoh semua tokoh lah. Jadi fleksibel ya Kak. Selama dapat memberikan informasi yang sekiranya bermanfaat untuk publik dan memotivasi untuk kemajuan bangsa, ya kita akan bawakan di sini. Gitu. Cuman ini kan kita masih direpotkan dengan respon masyarakat juga karena kita awal mungkin belum terlalu dikenal. Ya semogalah komunitas pendekar literasi ini berkembang ke depan dan makin disukai oleh teman-teman. Jadi pendekar literasi ini nanti apa sih Kak terakhir ya Kak ya? Harapan atau pesan dari seorang founder pendekar literasi di sini untuk para pemuda generasi bangsa agar tetap mencintai dunia literasi. Saya katakan begini, literasi identik dengan membaca dan menulis, walaupun cakupannya luas. Dan statement saya dalam karya saya tentunya itu membaca itu bagian dari nasionalisme. Kita tahulah bahwa kita cinta sama tanah air kita gak mau dijajah dan lain sebagainya, itu kan bentuk kecintaan. Dan secara tidak sengaja kita sudah menjajah bangsa kita sendiri. Dengan apa? Dengan tidak membudayakan literasi. Karena literasi itu salah satu faktor penting untuk suatu peradaban bangsa. Maka ayolah kita bersama-sama berduyun-duyun satukan bersatu padu untuk membangun bangsa ini khususnya di bidang literasi. Ya untuk yang teman-teman sudah terpelajar minimal menyisihkan waktu untuk membaca buku lah, mencari literatur, mencari informasi agar mempunyai pola pikir yang sistematis sehingga mampu membangun peradaban bangsa ini menjadi lebih baik. Jadi itu teman-teman tadi pembahasan kita, perbincangan kita dengan founder pendekar literasi, bukan hanya tentang program terbarunya di sosial media yaitu podcastnya, tetapi juga bagaimana sih sebenarnya keberadaan pendekar literasi ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita pada podcast pertama ini. Nantikan kegiatan-kegiatan selanjutnya, nantikan gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Kreasi TV, Kreasi untuk Negeri. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share-nya sebanyak-banyaknya. Karena satu like saja, satu komen saja, dan satu subscribe saja dari kalian itu sangat mendukung dan mendongkrak adanya channel YouTube kami. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.